Laporan Ketua Bappenas pada acara Musyawarah Nasional dari Jakarta, wartawan media Indonesia Nurdin Abdullah, pewarta Nusantara, mewartakan. Narasi komunikasi talenta visual NKTV, warta Nusantara, update media sosial terpercaya, sajikan info reporter ini. Mari kita dengarkan laporan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Kepala Bappenas, Bapak Rahmat Pambudi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati dan kami banggakan Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia, para Menteri Kabinet Merah Putih beserta pimpinan lembaga tinggi negara, para kepala badan, para gubernur, para kepala daerah, sekretaris daerah, kepala Bapeda, para rektor, serta para tamu undangan yang hadir secara luring maupun daring. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah SWT karena atas limpahan rahmat-Nya kita dapat berkumpul dalam agenda ini. Terima kasih kepada Bapak Presiden Republik Indonesia yang berkenan hadir pada Musrenbangnas hari ini di tengah jadwal Bapak yang luar biasa padatnya. Hal ini menegaskan penting dan strategisnya RPJMN 2025-2029 sebagai panduan pembangunan Indonesia 5 tahun ke depan menuju Indonesia Emas 2045. Musrenbangnas adalah forum partisipatif dan inklusif untuk menyusun arah kebijakan rencana pembangunan jangka menengah nasional. Mendahului agenda Musrenbang ini, forum konsultasi publik pun telah dilaksanakan sejak awal Desember. Hal ini sejalan apa yang pernah disampaikan oleh Profesor Widjoyo Nitastro, bahwa perencanaan pada dasarnya berkisar pada dua hal, yaitu penentuan tujuan yang hendak dicapai dalam waktu tertentu, serta cara yang paling efisien dan rasional untuk mencapai tujuan tersebut. Profesor Widjoyo juga mendasarkan perencanaan pembangunan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 untuk mencapai masyarakat adil dan makmur. Dan menurut hemat kami, maka proyek strategis nasional harus mendukung tujuan tersebut dan seharusnya jika tidak sejalan dengan itu maka tidak layak untuk diterapkan sebagai proyek strategis nasional. Melalui musyawarah ini kita harapkan perencanaan bisa benar-benar dilaksanakan dengan baik dan selanjutnya RPJMN ini akan disempurnakan dan ditetapkan melalui peraturan Presiden untuk dijadikan dasar pembangunan nasional dalam jangka waktu 5 tahun ke depan. RPJMN merupakan penjabaran dari visi dan misi Presiden. Oleh karena itu, Astacita sebagai visi Presiden dituangkan menjadi prioritas nasional RPJMN. Dan RPJMN ini menekankan pada penurunan tingkat kemiskinan menjadi 4,5% pada tahun 2029 dan kemiskinan ekstrim harus menjadi 0% pada tahun 2026. Peningkatan indeks modal manusia menjadi 0,59 pada tahun 2029 dan pertumbuhan ekonomi menuju 8%. Penurunan tingkat kemiskinan dilakukan melalui perlindungan sosial terintegrasi, pemberdayaan masyarakat, serta peningkatan infrastruktur dan layanan pendidikan dan kesehatan. Strategi peningkatan kualitas sumber daya manusia difokuskan pada pemberian makan bergizi yang sehat, penuntasan tuberkulosis, pembangunan sekolah unggul baru, layanan kesehatan terintegrasi, dan perbaikan kualitas dan kesejahteraan guru. RPJMN ini juga menegaskan 8 strategi dan 1 langkah kebijakan untuk mendorong ekonomi tumbuh berkelanjutan menjadi 8%. 8 strategi tersebut diantaranya adalah peningkatan produktivitas pertanian menuju swasembada pangan, industrialisasi dan hilirisasi, serta penerapan ekonomi hijau dan ekonomi biru. Adapun langkah kebijakan yang dilakukan adalah deregulasi perizinan, kesinambungan fiskal yang didukung oleh Kementerian Keuangan, serta kebijakan moneter yang pro-growth. RPJMN merupakan indikator kinerja serta fokus pembangunan yang tergambar dalam proyek strategis nasional 5 tahun ke depan. Dan PSM merupakan proyek prioritas terpilih yang berkontribusi signifikan dalam pencapaian sasaran RPJMN, 17 program prioritas dan 8 program hasil terbaik cepat. Salah satu PSN yang berdampak luas adalah program makan bergizi. Program ini tidak hanya memenuhi gizi ibu hamil, balita dan anak sekolah, tapi juga mendorong prestasi dan partisipasi siswa. PSN ini akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat luas, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi sebesar 0,86% di tahun pertama RPJMN. Dengan
kontribusi pembelanja negara 71 triliun bisa meningkatkan 0,86%. Program makan bergizi akan mendorong permintaan baru terhadap hasil pertanian, pangan dan lapangan kerja, sarana dan prasarana logistik, dan permintaan ini akan menumbuhkan desa swasembada pangan, energi dan air yang bersinergi dengan pengembangan hutan sebagai cadangan pangan, energi dan air. Bapak Presiden yang kami hormati, jika Bapak Presiden pada waktu itu punya program Big Push Strategi, ini adalah contoh Big Push Strategi yang langsung bisa dilaksanakan karena agregat demand yang besar diminta akan menimbulkan supply juga yang besar. Jadi demand create supply ini akan menjadi dorongan pertumbuhan ekonomi yang luar biasa. Dan diharapkan program PSN ini akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi daerah sehingga bisa menopang pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan. Bapak Presiden yang kami hormati, program nasional hasil Musrenbangnas diharapkan harus bisa diterjemahkan oleh kementerian dan lembaga serta pemerintah daerah supaya selaras, terpadu, dan tersusun dalam suatu perencanaan tematik, holistik, integratif, dan spasial sesuai dengan karakteristik setiap wilayahnya. Hal ini perlu didukung oleh ekosistem pembangunan daerah seperti kepastian penataan ruang, pemenuhan standar pelayanan minimal, peningkatan sumber manusia yang berkualitas yang disertai dengan penguatan fondasi keuangan daerah. Ketergantungan daerah terhadap transfer ke daerah sangat besar. Untuk itu, strategi penguatan keuangan daerah perlu didorong melalui peningkatan potensi pendapatan daerah, perluasan pendanaan alternatif, dan mendorong belanja lebih produktif. Strategi penguatan tersebut harus dikawal di tingkat nasional dan daerah. Oleh sebab itu, RPJMN telah menetapkan sasaran pertumbuhan ekonomi tiap provinsi yang menjadi acuan kepala daerah untuk dikawal pencapaiannya. Transformasi digital juga akan menjadi pengukir pembangunan. Transformasi digital dapat meningkatkan penerimaan negara dan sekaligus mengurangi kebocoran dalam jumlah yang sangat besar. Bapak Presiden, Bapak Wakil Presiden, para Menko, Menteri, dan pimpinan lembaga, para gubernur, kepala daerah, serta para hadirin yang saya hormati, RPJMN ini memuat indikator prioritas yang harus dituangkan dalam rencana strategis kementerian dan lembaga, intervensi pokok nasional di setiap provinsi, serta indikator yang mendukung pencapaian Sustainable Development Goals atau tujuan pembangunan berkelanjutan. Pencapaian indikator tersebut akan dipantau secara berkala melalui mekanisme manajemen risiko pembangunan nasional oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Selanjutnya, perencanaan presisi selalu membutuhkan data akurat dan data statistik dari BPS serta data spasial dari BIG dalam kerangka satu data di bawah koordinasi Kementerian Perencanaan Pembangunan Bappenas seperti arahan Bapak selama ini. Bapak Presiden yang saya hormati, sesuai dengan arahan Bapak, maka menuju data tunggal sosial ekonomi yang sedang disahkan oleh BPS akan menjadi basis pembangunan nasional kita ke depan. Sesuai Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024, Rencana Pembangunan Jangka Panjang 2025-2045 mengamanatkan bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2025-2029 adalah dasar hukum penyusunan renstra kementerian dan lembaga, termasuk penganggarannya. Pemerintah daerah harus menyelaraskan rencana pembangunan jangka menengahnya dengan rencana pembangunan jangka menengah nasional. Dan Kementerian PPN Bappenas secara proaktif mendampingi kementerian dan lembaga serta pemerintah daerah untuk memastikan program tersebut tepat sasaran. Mohon izin kami sampaikan sekali lagi bahwa RPJMN ini adalah fondasi awal untuk terwujudnya Indonesia Emas, dan dalam sejarah pembangunan kita sejak reformasi ini adalah yang pertama. Untuk itu kami mengharapkan dukungan dari para menteri koordinator, menteri dalam negeri, seluruh menteri dan kepala lembaga agar program prioritas dalam RPJMN ini dapat terlaksana dengan sebaik-baiknya. Demikian laporan ini kami sampaikan. Selanjutnya kami sangat mengharapkan dan mohon arahan Bapak Presiden atas perhatian dan arahan Bapak dan atas kunjungan Bapak Presiden kali ini. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Bapak Presiden, kalau Bapak berkali-kali menyampaikan Profesor Wijoyo Nidisastro, ternyata beliau juga tentara, dan beliau adalah Angkatan 45, dan beliau saya kira ekonom 45, karena itu semua perencanaan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Terima kasih atas kesempatan ini, dan sekali lagi kami mohon arahan Bapak selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.